Tak mungkin saya masuk Islam. Itu apa sih saya masuk Islam? Saya udah merasa nyaman kok di sini. Saya udah merasa betah kok di sini. Nah, dulu pemikiran saya tentang Islam dunia. Pemikiran saya tentang uang, tentang PNS. Tapi sekarang saya berpikir gimana cara saya membesarkan agama Allah. Karena dengan membesarkan agama Allah, saya bisa dapat ridhonya Allah. Merasakan bahwa ya ibadah itu biasa saja gitu. Cuma formalitas saja. Tidak ada kekhusyuan di situ, tidak ada keseriusan dalam beribadah. Dah dikasih seminggu sekali, tapi tetap tidak ibadah. Nah, di mana letak memuliakan Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya di rumah yang sedang menonton ini dirahmati Allah. Baik, teman-teman, abang kakak ya bunda. Jadi kali ini saya ingin bercerita tentang sebelum dan sesudah saya memeluk agama Islam. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, yaitu saya Dominikus Sandang, yang dimana dulunya beragama non-muslim yang aktif juga di lingkungan tempat ibadah saya. Nah, saya juga salah satu aktivis di salah satu universitas yang dimana isinya tentang perbandingan. Jadi perasaan saya ketika sebelum memeluk agama Islam, yang pertama saya pastilah berpikiran bagaimana cara hidup sukses. Nah, tapi di lain hidup sukses juga, saya juga berpikir gimana caranya saya bisa masuk surga. Nah, jadi surga ini memang sudah tertanam dari umur saya 8 tahunan. Saya mulai fokus dengan agama. Karena saya agak ngeri ketika melihat orang meninggal itu. Saya ngelihat mereka itu ya seolah-olah tidak ada harapan lagi. Saya pengen mencari harapan itu. Artinya saya harus belajar dulu dengan agama. Saya kenal dengan agama saya. Ibaratkan gitulah, bisa paham dengan agama saya yang nanti efeknya bisa mengantarkan saya masuk surga. Dulu juga pandangan saya terhadap Islam ya tidak terlalu jelek juga sih, cuman terlalu memboroskan waktu dalam beribadah. Itu aja yang saya pandang tentang Islam. Karena dulu saya berpikir bahwa waktu ini fokuskan untuk bekerja, mencari uang. Di hari Minggu barulah beristirahat dan beribadah, fokus. Nah, cuma masalahnya di Islam itu sendiri kok bisa 5 waktu beribadah kepada Tuhannya. Itu kan seolah-olah tidak masuk akal. Bagaimana cara mereka mencari rezeki gitu. Tapi kok ada Islam yang saya rasa tidak sulit hidupnya gitu. Ya bahagia. Tapi kalau di kita ya seolah-olah dapat uang biasa saja. Nggak ada uang apalagi. Rasanya ya biasa-biasa aja gitu. Kebetulan orang tua saya ini punya saudara muslim. Jadi kakek saya itu punya 8 anak, 4-nya bertahan di agama yang lama, 4 alhamdulillah sudah masuk muslim. Nah, jadi saya melihat sekali aktivitas muslim di 4 saudara mama saya ini, saudara kandung mama saya ini. Ternyata mereka ini selalu bersyukur dengan keadaannya. Walaupun sesulit apapun itu, tapi kebahagiaan selalu terlihat di wajahnya mereka. Tidak menunjukkan kesulitan lah, tapi ya saya aneh aja gitu, aneh kok bisa bahagia padahal lagi sulit, lagi banyak utang atau sebagainya gitu. Tapi ternyata hal itu membuat mereka tidak merasa susah. Kan di situ saya merasa tidak masuk akal gitu. 5 waktu hanya untuk sholat. Bekerja ya saya rasa tidak maksimal lah waktu itu. Nah, tapi tidak tahu kenapa, tidak tahu setelah itu saya belajar tentang agama Islam ya, walaupun hanya melihat dari aktivitas teman-teman saya, melihat cara mereka merangkul satu sama lain, berbicara tentang Allah. Nah, saya melihat sekali di situ, saya memperhatikan nilai-nilai dalam Islam. Nah, jadi saya merasa bahwa sebelum masuk Islam itu pandangan saya biasa saja, tapi dengan catatan terlalu memboroskan waktu. Itu yang saya rasakan ketika belum masuk Islam. Setelah saya belajar panjang, melihat perilaku teman saya,
sampai tertarik memeluk agama Islam di tahun 2019 itu, barulah saya mulai merasakan bahwa saya di posisi bimbang antara agama saya dengan agama Islam itu seperti kayak saudara tapi jauh gitu. Saya merasakan hal itu karena banyak sekali kesamaan di dalam kitabnya, tetapi dalam cara berperilaku tuh seolah-olah tuh jauh. Kalau dari tata cara ibadah, saya tahu betul bahwa Islam itu sangat-sangat tertutup, tapi di agama saya kurang tertutup, dan itu yang membuat saya tidak tenang. Karena saya merasa bahwa ketika saya fokus ibadah, fokus saya terkacau nih, bukan ke Tuhan lagi. Kita sebagai manusia biasa juga tidak akan bisa merasa konsen dengan hal-hal yang dilihat di depan mata kita, yang mungkin pakaian tidak tertutup dan sebagainya. Padahal niatnya untuk Tuhan, tapi tidak bisa tersampaikan. Beda dengan Muslim, pakaian tertutup, berwudu dulu, baru menjalankan ibadah. Ketemu Allah itu yang memakai pakaian terbaik. Walaupun seperti sederhana, yang penting bersih dan tertutup. Itu yang terbaik. Saya mulai tertarik dengan Islam ya dari aktivitas ibadah. Akhirnya saya menemukan beberapa hal yang saya rasa masuk akal. Masuk akalnya kenapa? Karena memang betul bahwa setiap nabi itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia, mengarahkan kepada kebaikan, dan pastinya endingnya itu mengantarkan umatnya menuju surganya Allah. Dari situ saya merasa tenang. Ketika saya mantap memilih agama Islam, ya saya udah tenang duluan. Oh, saya udah pasti yakin bahwa Islam ini agama benar. Padahal waktu itu pemahaman saya tentang Islam sangat-sangat dangkal. Tapi saya berjanji bahwa ketika saya masuk agama Islam, saya akan belajar betul-betul, ya minimal saya harus paham dulu apa yang ada dalam Islam. Sampai pada akhirnya masuk Islam, saya pengen mondok agar agama Islam ini melekat di ingatan saya. Saya belajar Qur'annya karena memang betul sebelum saya masuk Islam, saya berpikir bahwa aduh, masuk Islam ini bakalan sulit nih karena harus baca Arab. Ya menurut saya sangat-sangat sulit. Bahasa Inggris ya belum tuntas, apalagi bahasa Arab kan gitu. Tapi ternyata setelah saya dapat ceramah dari Ustadz, Masya Allah luar biasa, mualaf ini dihapuskan dosa-dosa lamanya seolah-olah seperti bayi yang baru lahir. Itulah rasanya, ya Allah, saya benar-benar ngerasa sekali nikmatnya, ketenangannya, kebahagiaan yang saya rasakan itu tidak terhingga. Banyak saudara saya merangkul. Saya baru tahu Islam itu sangat luas cara dia memuliakan seseorang. Dari itulah saya merasa bahwa pilihan saya bukan hanya tepat, tapi sudah sangat-sangat tepat. Kalau ada lebih kata dari sangat tepat itu, Masya Allah luar biasa. Sempurnalah iman itu. Makanya saya mengikrarkan diri saya harus mondok, saya harus tahu tentang agama Islam, saya harus tahu baca Quran. Walaupun tadinya saya khawatir, saya yakin bahwa Allah akan membantu saya dengan kesungguh-sungguhan saya. Itu yang saya perhatikan. Saya berdoa, ya Allah, semoga Allah mudahkan saya untuk membaca Quran. Ya Allah, semoga Allah mudahkan saya untuk belajar agama Islam. Ya Allah, semoga Allah mudahkan segala kehidupan saya, baik dunia maupun akhirat. Itu doa saya setiap hari. Saya masuk Islam meninggalkan segala aktivitas yang lama, mungkin semua kenyamanan yang lama, tapi alhamdulillah saya selalu diberi kemudahan. Nah, dulu pemikiran saya tentang Islam dunia, pemikiran saya tentang uang, tentang PNS. Tapi sekarang saya berpikir gimana cara saya membesarkan agama Allah, karena dengan membesarkan agama Allah saya bisa dapat ridhonya Allah. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa dengan bekerja dengan Allah, saya tidak akan pernah merasa kecewa. Kalau saya bekerja dengan manusia, insya Allah, saya sudah sering dapat di SMK bahwa kita berharap sama manusia itu sama sih. Ya sama saja bohong. Seolah-olah kita akan putus asa. Berharap sama manusia tuh untuk apa? Tapi kalau kita berharap sama Allah, kita dapat ridhonya Allah. Itu yang saya perhatikan. Ketenangan, kebahagiaan yang saya rasakan saat ini adalah ketika saya mengabdi untuk Masjid Kapal Munzalan. Saya dulu berpikir bahwa masjid itu hanya untuk ibadah. Tapi ternyata ketika saya di Munzalan, saya menemukan beberapa hal baru. Hal-hal baru inilah yang saya cari, gali informasinya dari pimpinan. Waktu itu saya dapat informasi ini mungkin dari Bung Ben. Saya bertanya terus sama beliau, bagaimana sih konsep masjid ini? Kok seperti ini jadinya? Sekarang ini kan kebanyakan kantor itu punya masjid, tapi di sini dibalik. Masjid yang punya kantor, masjid yang punya usaha, masjid yang punya peradaban, masjid yang punya fasilitas. Itu yang saya ngerasa, Masya Allah luar biasa. Ternyata
manajemennya pun melengkapi satu sama lain. Ada BMI-nya, ada pusat dakwahnya, ada amal pendidikannya, ada amal usahanya. Nah, alhamdulillah Allah memberikan jalan terbaik buat saya untuk gabung di pusat dakwah. Nah, di bagian amal saudara seiman yang mengurus para mu'alaf. Loh, kok bisa seperti itu? Saya tadinya seorang aktivis bisa ke sini dengan sangat mudah. Orang-orang bertanya tentang itu. Tapi ya Allah yang udah ngatur. Allah itu sudah mengatur sejak lama. Ternyata Allah mudahkan. Dulu pemikiran saya tentang Islam, tak mungkin saya masuk Islam. Itu apa sih saya masuk Islam? Saya udah merasa nyaman kok di sini. Saya udah merasa betah kok di sini. Lagian pula pun ibadah tidak terlalu dikejar. Intinya saya ngerasa bahwa akan masuk surga nanti setelah saya berbuat baik. Ternyata masih kurang tenang saya. Ternyata saya masih takut dengan kematian. Nah, tapi di Islam semua diatur. Amal solehnya seperti apa, kedepannya dijadikan apa. Ternyata amal soleh sesuatu yang tidak cukup untuk mengantarkan kita ke surga, tapi yang bisa mengantarkan kita ke surga itu ridhonya Allah. Wa wajadaka dollang fahada. Hanya apa ya? Oh ya. Wa wajadaka dollang fahada. Wa wajadaka dollang fahada.